Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya mawon warga masyarakat ing Dusun Macanan ingkang kula tresnani nggih. Alhamdulillah raos puji syukur kita monggo kita aturaken kanthi wasan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amargi kanthi rahmatipun Gusti Allah menika kita waget kempal ing dalu punika ing dalu tirakatan kagem peringatan 17 Agustus di tahun 2025 ini untuk HUT RI yang ke-80. Sapunika sampun rawuh ing menika majelis inggih menika Bapak Gatia Handoko nggih kalian Bapak Supur. Kalau mau tekan malih pilih Bapak Gatia Handoko menika nggih nawa sosok yang sangat tertarik akan sejarah, khususnya sampai saat ini saking cintanya akan sejarah dia terus mencari akan sejarah tersebut, khususnya untuk sejarah di Dusun Macanan ini. Adicara yang dulu punika nggih mangke saged berjalan santai mawon nggih, saged kagem nggih dingapun saderengipun bahwa menawi kagem bahasa Jawa terus campur-campur kalian bahasa Indonesia sagedipun nggih saged mengalir santai sedaya audiens para hadirin daya warga masyarakat Macanan saged menangkap nopo ingkang badhe dipaparaken di acara tirakatan malam 17-an untuk menapak tilas sejarah perjuangan leluhur Dusun Macanan. Tak lupa juga saya aturkan terima kasih kepada Bapak Supurwanto, Bapak Udin yang telah berkenan untuk hadir juga pada malam hari ini, yang tentunya sebagai tokoh masyarakat Dusun Macanan kita harapkan mungkin nanti dimulai dari cerita tentang warga masyarakat warga masyarakat Dusun Macanan yang pada zaman dulu yang telah berjuang dan insya Allah syahid. Mungkin Bapak Super lebih paham atau tahu untuk sejarahnya. Alangkah baiknya sejarah tersebut diulang, diceritakan kembali sehingga anak cucu kita kedepannya bisa mengetahui apa yang menjadi dasar perjuangan yang telah ada di Dusun Macanan ini ketika masa khususnya kejadian tersebut kan terjadi di Minggu Kliwon, kemudian jika tidak salah terjadi di tahun 1949, sehingga anak-anak mungkin bisa lebih mempelajari tentang sejarah desanya. Maka dari itu untuk sesi yang pertama ini mungkin dari Bapak Mudin, Bapak Supurwanto, monggo kula aturaken kagem nggih doanipun saha napa nggih ceritanipun kagem sedaya warga masyarakat Macanan mengenai kejadian di Minggu Kliwon tersebut. Dua tempat dengan Bapak Supurwanto kula semanggaken. Waalaikumsalam. Untuk
siksa panjenengan Bapak Kadus Bapak Puji Roman ingkang kawula hormati Bapak-bapak RT ingkang kawula hormati linangkung panjenengan ingkang rawuh panjenengan Bapak Kadus ingkang sejarawan menika ingkang kawula hormati lan kita tangga-tangga inggih menika sejarahipun wonten ing dusun Macan mriki namung saderengipun kula matur utawa ngaturaken menapa wontenipun warga ing dusun Macan rikala semanten jaman semonten menika kula nyuwun ngapunten kula nggih namung dipun critani tiyang sepuh kula mboten ngertos piyambak kemerdekaan tahun utawi kemerdekaan tahun 45 dan perang kelas tahun 1909 1909 kula lahir tahun 58 nggih mboten ngertos nggih menika kula dereng wonten dereng dadi menika kok saged crita niku nek ra diceritani nggih mboten saged ngertos kula nggih namung sak darmi mila saking menika mbok menawi sasar susur utawi kirang ngatrep anggen kula ngaturaken nggih kula nyuwun ngapunten. Menika kula dipun ngendikani tiyang sepuh kula saha sepuh Macanan mriki ingkang sepuh nggih menika tesih Bapak Darsono menika ugi kula suwuni critanipun nggih. Menika monggo kita sareng-sareng boten wonten awonipun kita raos syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah boten kendhat anggenipun paring rahmat nikmat taufik hidayah sainayahipun ketitik ing wadal menika kula lan panjenengan sedaya saged bermuwajah wonten ing latar seram Masjid Al Amin menika kanthi keparingan wilujeng mila raos syukur kita ikraraken kanthi waosan tahmid sesarengan alhamdulillah rabbil alamin saha mboten kesupen lan nyepakaken atur salam dan selawat dateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene pamaturipun derek menika aturipun pranata cara menika estunipun kula niku mboten trep menawi ngaturaken cerita-cerita ingkang wontenipun dusun Macanan menika sampun kula aturaken yen kula niku namung dipun critani tiyang sesepuh Macanan mriki. Bilih rikala semonten dusun Macanan menika nggih menika taun 1909 nika udan tangis nggih kalian udan turu nggih ngantos niku griya niku lho niku dol masjid niku nggih dibom kalih londo nggih kalian ngen buri langgar nika nggih dibom kalih londo nggih nonton sing dobong nggih wonten griyanipun kalih ingkang dipun obong niku ingkang dipun cepeng kalian Walandi menika nggih kathah setunggal tiyang sepuh kula Bapak Ahmad Sarju, Bapak Ahmad Nasri, Bapak Nahuri, Bapak Bus Pak Bus nggih menika ingkang dipun cepeng kalian londo dipun tahan ngantos seminggu wonten ing Magelang boten paringi maem boten paringi nggih saben-saben menika dipun tutuk bedil nika kula dipun critani piyambak kalian tiyang sepuh kula Bapak Bus nggih kula sampun cerita kalian kula kala rumiyin menika wonten menika ugi kalian Bapak Ahmad Nasri ingkang saking keluar menika rencangipun Bapak Nahuri menika niku nggih rencang dipun hukum riyen Magelang ingkang dipun hukum nggih ingkang dipun kesahaken dhateng dusun Macanan mriki sepindah Mbah Dullah ngoten mawon nggih dumugi Jakarta diculke wangsul mlampah nggih mlampah wangsul
saking Jakarta dugi Macanan mriki saha Bapak Haji Harjo Swiyoto almarhum menika nggih dipun cepeng kalian londo dipun menapa niku dipun kesahaken niku nggih niki ingkang perjuanganipun Dusun Macanan ingkang dados korban utawa ingkang gugur nalika perang menika nggih setunggal Bapak Mbah Denan Kakung putra saha putranipun Bapak Muhdi ngoten nggih Bapak Muhdi menika putranipun Mbah Denan kalian Mbah Denan Kiambak saha Mbah Kamin kalian Bapak Abu menika nggih bapak kalian anak nggih kalian Bapak Ali Mukibat niki Bapak Kuat ya Bapak Kuat ugi Bapak Sangali tunggil catetane kalau pun kula catet kok mboten diparing jenengan nggih kula kesuban pun kula catet kok lali nggih cacahipun wonten 11 sing setunggal tiang welusan Bapak Bambang nggih nih Bapak Kuat nah Bapak Kuat nggih kalian Bapak Kumpreng menika adik Bapak Asrori nggih nah menika ingkang dipun pejahi dening londo menika kamasipun Bapak Ribut menika nggih dipun pejahi kalian londo nggih to. Cacahé wonten 11 Macanan. Jumlahipun wonten 11 ingkang setunggal njen menika Bapak Bambang tiyang saking Welusan putranipun Bapak Dewa ngoten nggih. Menika ingkang dipun sarekaken wonten ing Macanan mriki ugi. Ngantos jaman semonten menika tiang kalih dados luwangan sepindhek setunggal menika ing dados ki setunggal bab nggih ingkang dipun amargi warga Macanan menika sanget-sanget nggih menika kathah ingkang ribet ngaten nggih mila saking menika dipun kenang saestu lan dipun syukuri bilih warga Macanan utawa Dusun Macanan menika kados kaotan iki sak menika dados kagungan masjid, kagungan nggih werni-werni menika sampun menapa terwujud mila menika dipun syukuri ditambahi guyub rukun anggenipun kekeluargaan nggih ta ampun ngantos cecengkan kalian rencang kalih tangga tepalih sebab ngendikanipun Bapak Presiden Prabowo nggih gadah mungsuh setunggal mawon duwe bala 2000 nggih mungsuh setunggal pun cilaka niku ngendikanipun Bapak Presiden Prabowo menika kula catet ngoten menika nggih duwe sedulur duwe bala 2000 duwe mungsuh siji mawon pun repot mila saking menika monggo kita pun jadi menika kesatuan dan persatuan jumbuh kalian menika lagu kemerdekaan Republik Indonesia ini menika lagu wajib ingkang judulipun Hari Kemerdekaan utawa ingkang judulipun lagu ingkang lirikipun ini menika marilah kita bersatu kita dipun wujudaken bersatulah untuk membangun napa niku Dusun Macanan iki minggahipun negari Republik Indonesia. Nggih, monggo kita sareng-sareng nyuwun ridane Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan mugi-mugi tansah dipun rasa dening Allah Subhanahu wa taala paring ketetepan iman Islamipun lan pun paringi nggih menika anggenipun mangupa jiwa paring gampil ayem tentrem guyub rukun sesarengan nyuwun ridhaning Allah Subhanahu wa taala kanthi nyuwun barokah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina awwalina wa sallim marajal wa ta'ala sakapati Rasulullah ajmain. Hamdan syakirin hamdan aminin. Hamdan ya abilika bima kita ya rabbana lakam dian bagi jalal mandi masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina bi'ali jami'il awali wal akhwat wala taqimma bi'ali jamil hajat wa tukahiruna bi'ali jamil sayiat wa tarhamuna ba'inda kala darajat wa tubalighuna bi angsal ghayat min jamil qurati bi kayati wa badamamat Allahumma fir lana dzunubana warham kama rabbayana shahira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa khususon ahli kubur macanan perjuangan macanan Allahumma fir lahum warham mangapin fa pengadum wa jangan jannata maswahum Allahumma la tahrimna jara la taqina badahum wa fir lana walahum wal ladzi sabaquna bil iman wa la taj'al ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim la tub alaina innaka antat tawwabur rahim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana taqabbal du'a ya Allah Allahumma inna nas'aluka Allahumma rabbi habli min rasada Allahumma habli min rasada min sa'in halim la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allahumma inna nas'aluka selamatan pengabiatan fil jasati wa yatatan pinyami wa barakah rezeki wa taubatan qabil maut wa rahmatan idal maut Allahumma binyalina sakarati maut nanjina minan nari wal aqwani tal kisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana waj'alna muslimaini wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana la tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ijabati doa al-fatihah Alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kula aturaken agunging matur nuwun dumateng Bapak Suparwanto ingkang sampun mimpin anggenipun doa punika. Mugi-mugi paget barokahana dumateng kita kula lan panjenengan sedaya saha mugi-mugi kagem ahli kubur panjenengan saha kula khususipun kagem para pejuang ingkang 11 insyaallah suhada menika mugi dipun dingapun sedaya kalepatanipun ditampi sedaya amal kesaenanipun. Nggih. Untuk sesi yang selanjutnya adalah sesi sarasehan yang akan disampaikan oleh Bapak Ganti Handoko. Tapi tadi kita sudah mendengarkan beberapa cerita yang telah diaturkan oleh Bapak Suparwanto berkaitan tentang kejadian bahwa banyak dari warga dusun Macanan yang ditangkap, kemudian banyak yang meninggal, dan sekitar 19 orang tersebut disemayamkan di makam dusun Macanan. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Suparwanto,
untuk pesan-pesannya bahwa ya kita harus mensyukuri apa yang kita dapatkan sekarang ini merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan kita di era sebelumnya, di mana kita bisa menikmati kebahagiaan, kesenangan pada saat ini, bisa berkumpul, bisa belajar. Untuk anak-anak kita itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan pengorbanan dari orang-orang terdahulu kita, sehingga seharusnya kita tidak melupakan atas apa yang mereka perjuangkan dan apa yang telah mereka wariskan terhadap kita. Untuk sekarang mungkin Bapak Supur tadi menceritakan bahwa dia juga hanya mendengarkan atau mengetahui dari cerita orang-orang sebelumnya, dan menurut saya kalau saya belum berpendapat itu hal yang benar, karena kita akan mewariskan cerita dan setiap cerita tersebut, dan kalau bisa jangan sampai terputus. Maka dari itu ada acara napak tilas atau sarasehan atau teriakatan pada malam hari ini untuk mengingatkan kita kembali, untuk kita meningkatkan rasa syukur kita atas perjuangan para pahlawan, para warga Dusun Macana pada zaman dahulu. Kemudian tidak lupa juga tadi Bapak Supur mengingatkan untuk mempererat atau mempererat persaudaraan kita, dan untuk itu sesuai dengan apa yang kita angkat oleh pemuda-pemudi Permata pada 17 Agustus, acara 17 Agustus tahun ini, yaitu tema tentang Handayakti Nyawiji. Jadi kita akan tetap mempertahankan kesatuan untuk terus bertekad, terus bersatu dalam kesatuan Indonesia ini. Tapi jika dilihat tadi kisah yang disampaikan oleh Bapak Supur merupakan kejadian yang terjadi di era proklamasi ya, di era-era perang fisik di sekitar tahun 45-49 gitu kan. Tapi pasti hal tersebut juga seperti kita sekarang yang harus semangat, harus mewarisi perjuangan dari orang sebelumnya. Untuk para pejuang kita di zaman tersebut, di tahun 45-49 tersebut, sekitar 45 dan 49 tersebut, pasti mereka juga mewarisi atau ada hal-hal yang mempengaruhi mereka pada zaman dahulu, yang sehingga mereka secara sadar untuk berjuang, untuk mempertahankan keadilan dan memberantas segala hal yang menindas pada diri mereka. Maka dari itu untuk malam hari ini Bapak Gati Handoko akan menyampaikan sebuah perjuangan yang terjadi sebelum pada masa perang fisik yang terjadi sekitar sebelum tahun 49 ke belakang, yang mengakibatkan para pejuang itu tetap memiliki semangat tersebut. Beliau akan mengisahkan atau memaparkan perjuangan yang terjadi pada era atau pada tahun sekitar 1812 sampai ketika terjadinya perang atau pecahnya perang di Ponorogo pada tahun 1825. Atas dasar tersebut kepada Bapak Gati Handoko, waktu dan tempat saya persilahkan. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, dereng ngantuk nggih? Alhamdulillah, sing penting ngantos nginjang-injang. Ngantos subuh sekalian pakai jemaah subuh sesarengan. Nek kados kula niku kan tiangnya radi ajri, kula pengen dikancani ya niki adik Naufal. Adik Naufal. Wonten mboten? Adik Naufal putranipun Mbak Ina kali Mas Dwi Fitrianto. Adik Naufal? Adik Naufal. Adik Naufal? Pun ini. Siap. Ayo maju. Bismillah. Naik. Silakan. Wah, Naik. ini Mas teman Wagub. saya ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Naufal gitu. Nah, ini karena kata teman saya, dia sedang asik dengan
dan sangat senang sekali menulis tentang segala sesuatu hal, dikatakan seorang wartawan cilik. Nah, nama lengkapnya sih Dik? Novola Benedetta. Kelas berapa? 5. Alhamdulillah, ini baru kelas 5. Umurnya? 11. Nah, 11. Jadi tugasnya di novel ini akan mencatat apa yang mau dibicarakan sekarang. Niki wonten buku, pokoknya mangke napa sing kula anu dicatat mawon. Nah, ini tugas wartawan. Insya Allah suatu ketika bisa menjadi seorang penulis yang baik dan bisa bercerita pada generasi setelahnya. Karena kalau dia dewasa barangkali saya juga sudah tidak hidup lagi, ya repot kan ini. Sudah ada penggantinya, insya Allah menjadi sebuah kader rakyat Macanan di sini agar bisa tetap mengingat tentang jiwa-jiwa besar warga Macaran. Jadi terus ditulis mawon, terus pokoknya sak lambi-lambi kula ngeten nggih. Jadi begini, kalau tahun kemarin itu saya berbicara tentang apa yang terjadi di era revolusi fisik tahun 1945-49. Sedemikian besarnya. Sementara siapa-siapa yang jadi korban di sini tidak tercatat sama sekali di buku sejarah dan tidak ada di pelajaran sekolah-sekolah. Itu yang sejak awal tuh saya sangat iri dengan buku-buku yang saya baca. Jenderal Sudirman nama yang besar, TB Simatupang yang pernah bermarkas di Ngemplak Pelosok Gede juga punya nama besar. Demikian Kolonel Bambang Sugeng yang menjadi Panglima di daerah Kedus Selatan mempunyai nama besar. Hidup enak, makmur, dengan nama besar. Tapi bagaimana dengan warga Macanan dengan 11 orang yang jadi korban? Siapa yang mencatat? Bahkan di pelajaran sekolah di SD Macanan sini juga tidak pernah diajarkan itu. Itulah saya yang selalu merasa iri dengan hal itu. Artinya warga Macanan mempunyai jiwa yang besar. Nama besar adalah mudah, tapi jiwa yang besar itulah yang sangat sulit. Tidak mungkin itu kalau kita tidak mempunyai dari dirinya sendiri mempunyai jiwa yang besar. Dan peristiwa di era revolusi fisik tidak mak beduduk mak jegagi datang begitu saja. Pastilah itu ada, kalau ditarik belakang ada sebuah pengalaman-pengalaman yang bisa membangkitkan semangat warga Macanan ini untuk menghadapi sebuah ketidakadilan. Makanya saya tarik ketika peristiwa besar perang Jawa, Jawa Oorlog bahasa Belandanya, di era perang Diponegoro. Kalau tak tanglet nggih ibu-ibu, ngertos wit kecibeling mboten? Kecibeling apa kejibeling? Kecibeling. Ngertos nggih? Nek saged didamel masakan ngertos? Manawi rujak beling ngertos? Nah, lo kasih perso nih. Wonten tahun pas revolusi fisik niki, bapak kula niku nating, bapak kula almarhum niku saking syukur ini ngecek wonten mriki, dan wonten mriki disuguh rujak beling. Rujak beling niku bahan bakune wonten godhong kecibeling niku, terus wonten tahune sing digoreng, wonten kol mentah, kecambah mentah, lajeng di saosipun menika ngagem sambal pecel namung kacangipun dipisah. Teknik ndamel niku ngagem model sambal pecel namung
kacang ini kok dipicah, ditaburke tenginggili. Niku namine rujak beling. Lah, hubungannya napa terusan kali macanan mriki? Kok wonten istilah rujak beling? Kula tarik nggih teng taun 1812. Pas geger-gegere Kasultanan niku diserbu kalih pasukan Inggris yang terkenal dengan nama geger Spei atau Spehi. Peristiwa tepatnya dimulai peperangan itu tanggal 13 Juli tahun 1812. Kalau tak tanglet malih, wonten beten sederek mriki ingkang kenal nama Sahiman. Sahiman. Belum pernah dengar ya, belum pernah dengar. Sahiman. Ciri-ciri ini menika dalemipun niku cedak pereng, madhep kali, wonten macanan mriki, dusun macanan niki. Pak ngasih briefing. Wonten dusun macanan mriki. Ciri-ciri ini rumahe griyanipun niku model limasan, madhep kali, lajeng pinggirin itu pun pereng sebelah kiwa. Lajeng pak wonten pager tanaman menika naminipun kejibeling menika tanaman. Namine kejibeling. Sahiman gadah stri ingkang nembe ngandhet anak pertama. Halo Pak Joko. Kandhutanipun usianipun sampun 8 wulan langkung sekedhik. Meh 9 wulan lah. Namun amargi Sahiman menika dados pasukan andalanipun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping kalih. Piyambake sampun terkenal menawi tukang buru macan, tukang pemburu macan, tukang nyekel macan niku Mbah Sahiman menika. Mbah Sahiman ingkang masih muda, angsal jejibahan kedah melu perang bantu Kasultanan. Piyambakipun pamit. Seterinipun menika Nyai Sahiman hanya berkata yang sangat sederhana, Kang, aku rapopo sampean gebrak perang nang Ngayogyakarta, nanging tulung titip jeneng nggo anakmu sing tak kandhut iki, tolong titip. Karena pikirannya itu apa? Perempuan-perempuan di Macanan saat itu ketika suaminya gebrak perang, pikirannya mati. Tidak ada tangis atau tidak ada kesedihan apapun juga, cuma titip, Kang, tolong aku njaluk jeneng nggo anakmu. Tapi si Sahiman jawab, ora apa-apa jeneng, tentremo atimu, aku tetap bali sadurunge anakku lahir. Karena percaya, Sahiman berangkat ke Kasultanan. Perang besar terjadi
antara pihak prajurit Kesultanan Hamengkubuwono II melawan pasukan Inggris yang dibantu oleh Legiun Mangkunegaran di Solo. Benteng Wetan bagian depan jebol karena pengkhianatan. Pasukan Kesultanan kalah. Uang 6.000 gulden saat itu yang sangat besar milik Kesultanan dirampas oleh Inggris. Para putri-putri keraton yang membawa perhiasan dibawa. Semua kekayaan yang ada di Kesultanan dirampok dan dibawa oleh Inggris. Demikian halnya juga naskah-naskah kuno, kitab-kitab yang ada di Kesultanan dirampas semuanya. Sahiman tidak bisa berbuat apa-apa kecuali harus pulang, meskipun tetap itu dikejar. Pulanglah dia di Macanan. Dia tadi, aku tetap balik. Ning sing tak paling tak gelani ki aku kalah. Aku kudu nglawan. Aku pokoknya kudu nglawan dik. Aku ora trimo. Apa meneh nek ndeleng putri-putri keraton dirampas, diperkosa kaya ngono kae. Ya wis kan, mbok menawa iki rezeki anakmu lahir ketunggon bapak nih. Tapi perang tidak berhenti di tanggal 16 Juli itu. Semua prajurit yang terindikasi pasukan Kesultanan dikejar kemanapun. Makanya di tanggal berikutnya datanglah prajurit yang dipimpin oleh seorang kapitan Cina yang tinggalnya di Mundilan di Jalan Dr. Sutomo itu, dan dibantu oleh pasukan Inggris. Sementara Nyai Sahiman dan Sahiman sendiri lagi menggarap sawah di depan sini. Nggak tahu kalau sekarang miliknya siapa, tapi kalau keterangannya itu di sawah di bagian sini, karena dulu itu Macanan untuk masuk jalan itu banyak orang tidak mengetahui kalau tidak apa, karena bentuknya itu kayak hutan gerumbul kayak gitu. Baru setelah itu masuk persawahan, baru perkampungan di sini. Jauh sebelumnya Sahiman ini bilang sebenarnya, wis tadi jen mesake kandutanmu, ben aku wae sing menyang sawah. Ora kan, iki kepiye wae nggo awak dhewe nggo anakmu. Ada berangkat ke sawah. Tapi begitu sampai di sawah, datanglah diserbu oleh pasukan Inggris dan pasukan Gurkha saat itu. Tertangkaplah itu Sahiman. Dilarang lewat jalan Tanjung ke barat. Dulu belum ada nama Tanjung, masih Macanan. Macanan itu dari Kali Keji itu ke sini, Macanan. Ditangkaplah itu. Tidak terima. Nyai Sahiman meskipun hamil tua tidak terima. Dikejarlah itu. Mendekati jembatan Keji, Nyai Sahiman ngamuk meskipun dalam keadaan hamil. Aku tidak akan melawan, aku harap melawan, aku harap melawan piye-piye. Aku pengen bojoku ki ngenai jeneng gua anakku. Sederhana, cuman ingin nama untuk anaknya. Meskipun mereka bersenjata laras panjang kayak itu, pakai senapan, ada yang pakai tombak atau apa, berani terjang itu barisan itu. Yang sedang melarak
suaminya itu diterjang begitu saja, akhirnya dari belakang disabet, ini sobek. Nyai Sahiman sobek bagian punggung dan anaknya lahir melalui punggung. Tiang macanan niku Pak, dadi tiang pundi-pundi, ora lanang ora wedok kabeh wani. Anaknya lahir dan masih bernafas, sementara Sahiman hilang, tidak ada kabar entah kemana. Nyai Sahiman meninggal dan mayatnya dilarung di Sungai Kecil. Sementara anaknya masih berlumuran darah begitu dan nangis demikian kencangnya, diambillah oleh murid seorang kiai dari Ketunggeng. Namanya Munajat, itu seorang santri yang jadi penghubung antara pasukan Pangeran Diponegoro dan juga kiai-kiai yang ada di Kedung Selatan ini. Sampai umur 4 tahun anak ini belum ada namanya. Kalau kiai-kiai atau teman-temannya atau apalagi Munajat itu kalau memanggil itu cuma Toli. Tapi kan Munajat itu sering mengantar ke rumahnya, sudah tidak ada siapa-siapa di rumah karena dia keluarga baru, rumah baru. Sementara penduduk-penduduk sini juga sudah tercerai-berai, ada yang pindah kemana-mana. Nyaris sepi di sini. Cuman tahu kalau rumahnya. Begitu tahu ayahnya adalah namanya Sahiman, makanya nama itu melekat pada anak itu. Namanya Sahiman juga. Hanya saja dibedakan karena masih anak-anak, dipanggillah Yasiman. Dari kata simo yang artinya macan. Tumbuhlah Siman ini menjadi seorang anak yang selalu berkelana kemana-mana. Oleh Munajat dikenalkan oleh Kiai Abdul Rauf di Tempuran waktu itu, yang sekarang Watu Jongo. Dikenalkan dengan Kiai Muhammad Ali di Pabilan. Kemudian belajar yang sekarang Masjid Kiai Kerapiak itu dulu tanah perdikan, namanya Bendosari. Itu dulu pernah menjadi sebuah pondok pesantren yang untuk olah kanuragan. Ada yang namanya Ki Mertopuro, Ki Mulyo Sendiko. Itu panglimanya perang Diponegoro yang sangat kuat, sangat dahsyat, sangat perkasa. Tumbuhlah ini. Hanya saja wataknya itu mungkin Joko Samudro masa kecil. Dua bleknya nemen. Dua bleknya itu nemen. Coro-corone no pakan pedus, malah pakannya dipangan pedusnya guru. Inilah waktu-waktu Siman ini. Dia baru usia sekitar 11-12 tahun. Itu kalau kira-kira sekitar waktu itu peristiwanya itu pasca Merapi meletus, itu tahun 1822. Sekitar tahun 1823. Usianya kan baru sekitar adik novel ini. Tahu dia, dan karena sering pergi dengan Munajat, dan Munajat ini di samping dia juga panglima perang juga yang khusus muda-muda,
tapi juga dia suka siar Islamnya, siar agama ya, karena dia seorang santri juga. Nah waktu itu munajat ketangkap ketika mau siar agama yang sekarang Karangwatu, dulu namanya Karangbedang. Karangbedang itu pusat, di situ banyak madat untuk judi, untuk mabuk-mabukan, dan untuk main perempuan. Karangbedang itu tempat untuk gitu-gitu lah. Datanglah munajat dan ditangkap di sana. Si Mani ini karena tahu yang ngomong itu ditangkap, marah bukan main. Colke kakakku, pengen tak obrak-abrik, masih usia segini nih, pengen tak obrak-abrik kok piye? Colke. Sama serdadu-serdadu situ yang mabuk di situ diketawain, ditertawakan si Siman itu. Terus ada penerjemahnya, karena di situ yang berlaku itu ada bahasa Cina, ada bahasa Belanda. Orang Cinanya yang di situ yang masih botak gini, rambutnya panjang dikucir, masih asli dari sana. Dan itu pendekar-pendekar kungfu semua. Karena dia bertugas untuk menarik pajak. Namanya ada disebut suku bangsa penarik pajak, suku bangsa bandar pajak. Itu yang disebut adalah orang Cina yang didatangkan oleh Belanda saat itu. Ditantang mereka dan ditertawakan. Wes nyale, kowe ngombe iki, disuruh minum semacam arak, semacam whisky dalam sloki yang terbuat dari kaca beling. Yo, karang ya menyunyang agak sedikit ndablek kayak gitu. Nek wis tak ombene kudu kakangku dicolke lho. Yo tak colke. Diminumlah itu, diambil sloki itu sama si Siman ini, dimasukkan ke mulut, tapi tidak hanya araknya, sekalian gelasnya itu dikremus-kremus, diambil begitu saja, sak gelasnya dikertak gitu, dikremus-kremus, ditelan oleh dia. Ayo dicolke, ya meneh sih, diambil meneh, kremus-kremus lagi, terus disemprotkan ke mereka. Pikiran kacanya itu sampai ke wajah-wajah. Bubar. Satu gerombolan itu ada orang Belandanya, ada orang Cina, ada orang pribumi yang juga ikut mabuk-mabukan, bubar di sana. Sambil memapah munajat sowan ke Kiai Abdul Rauf. Jadi bahan guyonan, walah le iki beling kudu rujak. Wong beling kok dipadake rujak. Makanya dia terkenal di Parabi, rujak beling. Mula tadi hubungannya kali pereng sing kebak tanaman pager namanya kecibeling itu, hubungannya kali ini di Parabi rujak beling. Ini tasih umur antawis 11 kali 11 tahun. Lantas dalam peperangan si rujak beling ini yang sudah berganti nama, tadinya Sahiman menjadi Siman, kemudian dari Siman menjadi rujak beling. Itu kalau perang dimanapun itu selalu ngaco. Belum ada apa-apa gebrak-gerak, belum ada benda yang ditabuh untuk perang, dia sudah maju duluan. Ini repot. Bagi seorang panglima perang itu merepotkan sekali. Dia selamat, tapi yang lainnya kan tidak. Ndableki setengah mati. Ada meriam yang mengarah ke sana, dia datang ke sini, dibalik itu meriamnya. Jadi pelurunya itu
Ayo bubar pasukan Londo. Padahal yang diinginkan perang oleh Pangeran Diponegoro kan nggak seperti itu. Harus berhadapan-hadapan, betul. Ada janjian. Sekarang waktunya, kita perang. Itu kalau perang zaman dulu. Tidak siapa duluan. Oke, sana niup trompet, sementara yang pasukan Diponegoro nabuh gong atau bendi. Tung gitu. Buar. Tembak-tembakan, ada yang pakai meriam, kemudian pasukan panah, pasukan tombak, pasukan pedang. Ada aturannya. Sementara si rujak beling ini, sekarang tak pergi, guys. Orang karuan. Belum ada apa-apa, dia sudah nerjang perang. Makanya suatu ketika menggempur benteng Kalijengking yang ada di Remami oleh Kiai Abdur Rauf, dilarang untuk ikut, disuruh nunggu, karena perang Diponegoro itu semua prajurit itu datang dengan anak dan istrinya. Nah, dia bertempat tinggal kalau sekarang itu Kuncen, di dekat sekitar makam Kiai Jalalin. Nah, karena dia ditinggal dan tidak boleh ikut perang, marahlah dia. Aduh, aku karena dibanding karo munajat abok dia itu kakangku, tapi aku lebih kuat. Dibanding Mat Ngarep, aku juga lebih. Dibanding Dul Ngusman, aku juga lebih terampil untuk, kalau cuman Belanda 10 tak untal bareng-bareng gitu, istilahnya kayak gitu. Ya namanya juga wingsang gede ya. Hanya suatu ketika pas malam-malam dia mendengar orang yang sedang wiridan sendirian, sementara anak-anak dan ibu-ibu sudah tidur. Tengah malam tidur di Masjid Kiai Jalalin sendirian, lampu teploknya itu habis minyak. Tapi saat itu juga dia mendengar orang yang sedang wiridan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sangat mengganggu pendengarannya. Padahal di sekitarnya suara auman macan itu juga banyak. Dulu di Gunung Sari itu banyak macannya, macan Jawa. Dia cari arah suara itu ke puncak Gunung Sari dengan candi-candinya yang banyak reruntuhan, tidak ketemu. Memutar itu lereng semuanya Gunung Sari, tidak ketemu arah suara itu. Nyebrang Tempuran, Kali Lamat, Kali Blongkeng juga tidak ada. Di tempat pondoknya Kiai Abdur Rauf juga tidak ada. Di Krapiak juga tidak ada. Nampak sekali terdengar di arah puncak Gunung Pring. Dia lari ke sana, puncak Gunung Pring, tidak menemukannya. Sampai turun ke Dukuhan, kemudian terjatuh. Dulu ada sendang di Dukuhan dan ada candinya, ada patung, dan ada bisikan di sana. Basuhlah, cucilah tanganmu, wudhu. Padahal anak itu belum tahu wudhu itu gimana, meskipun dia ikut kiai, tapi kan rada beling. Wong sholat itu malah dodolanan, kok wudhu nggak bisa. Akhirnya dia paksakan untuk wudhu. Wes dia melakukan lurus, mengamor. Dia jalan pelan, dan ditemuilah
kalau sekarang itu tepat di belakang toko sepatu bata, antara toko sepatu bata dan minimarket. Kalau dulu minimarket Kiai Raden Santri, kalau sekarang kayaknya udah ganti. Nah, di situ ada seorang yang sedang digantung, diikat talinya, kemudian pakai tanda salib gitu, diikat begini tangannya, dan kakinya itu tersangga oleh cuman sekedar kayu sedemikian ini, mirip disalib, dan ususnya sudah terburai. Ususnya pun merodol-merodol, Pak. Langsung begitu ketemu, Le, gue rasa nyoba-nyoba bantu aku, mergo nek kowe iki bantu aku malah ngarani aku. Itu kayak sesepuh itu. Kowe nek arep mrene wae, kowe ngopo kok mrene? Lah aku krungu wong germengan nih. Pak Le. Aku krungu wong germengan. Ata golek jebulane tekan kene kok ngasih kaya ngono ki piye to Pak Le? Le, wuduhmu mesti ora bener. Nah, ayo pancen ora ngerti kok. Saiki balenono, nang kono ana sumur, ana siwur, kowe wudu nang kono. Tak ajari, niku padahal piyantune niku sampun merodol ususe. Si rujak beling ini pados toyo agam siwur. Wis ngene. Ah bener. Wis padang to, kowe ndelokmu apa iki? Ya tetep padha wae. Karang iki kan. Bocah beling banget iki wis. Le ngomong sak karepe dhewe. Ngene yo Le. Aku ki isih santrine Ki Hasan Tuko. Ki Hasan Tuko itu ayahnya Kiai Abdul Rauf, moyangipun kiai-kiai wonten Watu Cokor, ingkang mapan wonten Nggodean. Aku mrene mung pengin ketemu Kiai Abdul Rauf, ning ya wis ra apa-apa, aku iso ketemu kowe. Ya mung sampekno salam taklimku kanggo Kiai Abdul Rauf yang sedang gebrak perang di Delanggu. Ditunggulah itu. Belum juga fajar datang, subuh itu belum. Ya sudah setelah subuh masih agak sedikit remang-remang. Prajurit-prajurit itu ada yang Belanda, ada juga yang China. Datang mendatang itu langsung perutnya ditumbak lagi dan ususnya itu ditebas. Meninggal dan dimakamkan di situ, persis itu antara sepatu bata dan swalayan. Nah itulah peristiwa itu yang menggugah akhirnya dia untuk belajar ngaji bener. Cuma kalau ngebrak perang dia masih tidak diikutkan dan akhirnya ketika pasukan Diponegoro itu kalah di pertempuran di Ndekso, dia diikutkan. Wis kuwi nderek jeneng pangeran iki. Rujak beling. Wong rujak apa? Wong yo pangeran Diponegoro, jeneng pangeran Diponegoro ki yo sayang karo kuwi. Ya dia ikut Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro itu begitu ada rujak beling itu di situ merasa aman. Anehnya itu di situ. Ketika dikejar sampai Pring Surat Temanggung, itu yang dari ini kan ada Punokawan, ada Roto, ada Bateng Waring dan salah satunya itu rujak beling. Tertembak itu.
Pangeran Diponegoro. Kudanya nyemplung jurang. Dan yang menyelamatkan adalah 3 cantriknya ini. Salah satunya si Rujak Beling. Nah, ketika sampai di Karangbolong itu juga ada peristiwa, ada di sana juga sangat umum dulu kalau cerita. Kalau sekarang sudah nggak banyak yang tahu. Itu pasukan Belanda itu kalau tertangkap prajuritnya Diponegoro, yang paling ditakutkan itu adalah ketika dia harus masuk Islam. Ngeten Pak Mutin. Pasukan Belanda itu paling takut kalau ditangkap oleh prajurit Diponegoro dan dipaksa untuk masuk dan diminta untuk masuk Islam. Bukan karena Islamnya, cuman karena dia takut disunat. Nah, ini ketika peristiwa di Karangbolong, disunat itu bagaimana? Karena tahu ceritanya bahwa disunat itu adalah dipotong kayak gini. Nah, saat itu juga Rujak Beling juga tanya, disunat ki dikapaki? Karena sampai umur 11 tahun, 12 tahun itu belum juga disunat. Tidak tahu nih si Rujak Beling. Makanya, ya wes kayak gue contoh. Disunatlah itu, sunatnya itu di Karangbolong. Cuma kebetulan ketika mau dipotong orang sing tedas pakai apapun juga. Akhirnya repotnya kan kayak gitu. Terus ditempel-tempel kayak gitu, ditempel ke pakai kayu itu mau dipotong kayak gitu, nggak tedas oleh pisau apapun. Pakai pelat bambu juga nggak tedas. Repot ini yang nyunati. Akhirnya salah atas inisiatif dari penasihatnya Pangeran Diponegoro, wis kuwi ditaleni nganggo deblok. Jadi deblok diambil seratnya, dibikin tali kecil sebenang itu, kemudian dijeretkan ke dindingnya, ditarik, dret, putus. Menika Rujak Beling. Mboten saking pundi-pundi. Piyambake lair teng Ratan, celak jembatan Kali Keji. Tiang sepuhe Macanan. Nah, bukti selanjutnya itu apa? Ketika Pangeran Diponegoro itu ditangkap di Magelang, kemudian dibawa ke Semarang, Rujak Beling ini juga ikut. Dan begitu di Semarang, Pangeran Diponegoro ngendika, wis sapa wae sing arep melu aku, sapa sing ora. Yang pertama pasti istrinya Raden Ajeng Rataningsih. Kemudian ditawarkanlah pada punokawan-punokawan ini. Roto piye? Kula nderek. Bandeng paring piye? Kula nderek. Rujak Beling piye? Aku melu. Ora iso aku. Pokoke kenung diwae aku kudu melu. Nah, ini catatan ini ada, Pak. Wonten buktine ingkang nulis Pangeran Diponegoro piyambak. Data ini ketika ditawari itu untuk ikut atau tidak itu ditulis oleh Diponegoro di Babat Diponegoro. Dipupuk 148 Mas Kumambang. Ini disebutkan. Di situ yang ikut siapa-siapa? Ada Raden Ajeng Rataningsih, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan termasuk si Rujak Beling ini. Lantas dibawa ke Jakarta, kemudian karena itu kan sebenarnya dibohongi. Kenapa Pangeran Diponegoro itu mau untuk ditangkap? Karena janjinya untuk diberangkatkan haji. Tapi ditipulah, tidak berangkat haji, tapi malah justru dibuang ke Manado. Nah ini mana tuh ikut semua Rujak Beling. Nah di Manado itu selama 1 tahun Pangeran Diponegoro itu membuat buku, membuat kitab yang disebut Babat Diponegoro dalam kurun waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun dipindah lagi ke Makassar.
di Benteng Rotterdam tahun 1833. Nah, ketika di Makassar ini ada perubahan. Waktu saya ke areal makamnya Pangeran Diponegoro, saya tidak sempat menemukan itu makamnya Rujak Beling itu di mana. Hanya saja ada sejarah lain ketika sampai di Makassar. Beberapa tahun kemudian, beberapa Punokawan itu dipindah ke daerah Tondano, Sulawesi Utara. Nah, ini ada bukti di sana. Ada slip gaji 6 gulden 1 bulan untuk atas nama Rujak Beling, garis miring Siman, garis miring Sahiman. Disinilah ini bukti yang surat yang bukti tulisan laporan dari Pangeran Diponegoro. Coba sekarang di novel, coba ini dibaca. Banteng wareng sadi krama Rujak Beling lawan saturana mapan hiku jaler hastri martawun makana. Ini yang bener bacanya gini deh ya. Banteng wareng sadikromo Rujak Beling kelawan saturana mapan hiku jaler hestri hungga merto pun mekono. Niki jenis tembang Mas Kumambang. Niki jenis di Pangeran Diponegoro itu nyeratipun ngagem bentuk tembang. Wonten sino, wonten tangkur, wonten dandang kula lan sabeturipun ugi tembang tengan, ugi sekar ageng manawi rumiyin. Tapi nggih kula tak nembangke ben rada ora suntuk banget nggih. Tembang Mas Kumambang seratanipun Jeneng Pangeran Diponegoro ingkang serat wonten pembuangan ing Manado tahun 1837. Banteng wareng Satikrama Rujak Beling kelawan saturana mapan hiku jaler istri hungga merta pun mekono. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Gati yang telah mengisahkan tentang kisah sebelah salah satu keturunan atau warga dusun Macanan pada zaman dahulu yang bernama putra dari Sahiman, kemudian di nama Siman, kemudian parabannya Rujak Beling ketika derek Kiai Abdul Rahim diberi nama dengan Rujak Beling, dan beliau sangat aktif untuk turut serta dalam peperangan-peperangan yang ada,
sehingga dia menjadi salah satu anggota kesayangan dari Pangeran Diponegoro, betul. Sampai-sampai ketika masa-masa pengasingannya di beberapa titik seperti di Manado tadi, di Manado ya Pak ya tadi di Tondano yang terlacak ada slip gaji atau tulisan untuk si rujak beling tersebut ya. Dan tak lupa bisa dilihat juga dari tulisan dari Pangeran Diponegoro tadi yang sudah dilanggamkan oleh Bapak Gati. Jadi sebagai warga Dusun Macanan, kembali lagi kita mendapatkan suatu kebanggaan, rasa yang sangat bangga bahwa ternyata orang-orang pada zaman dahulu kita memiliki garis keturunan para pejuang, dan mungkin itu adalah salah satu pemantik atau penyemangat yang menyebabkan ketika masa perang fisik di tahun 45 sampai 49 para warga Dusun Macanan berani berjuang untuk melawan ketidakadilan penjajahan pada masa tersebut. Sekali lagi kegiatan ini kembali menjadi penyemangat kita untuk mensyukuri, penyemangat kita untuk selalu memperingati 17 Agustus ini sebagai wujud kebanggaan sebagai warga Dusun Macanan. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Gati yang telah memaparkan sebuah pemaparan yang sangat jelas tentang salah satu warga Dusun Macanan, keturunan dari Dusun Macanan yang sangat berpengaruh pada masa Perang Diponegoro. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita akan mulai dari sesi tanya jawab untuk para hadirin seluruh warga Dusun Macanan. Sekiranya ada yang mau ditanyakan pada sesi ini, kami persilahkan. Monggo. Sini nih, ya ada DPD. Gimana? Oh, oke. Semang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak apa yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Gati. Jadi kita sering teringat kalau pas zaman dulu itu Mbah itu sering menyebut Mbah Siman. Itu sering kalau pas kita ada kegiatan apa keagamaan itu mesti selalu disebut untuk kita doakan. Seperti tadi bahwa keberadaan beliau Mbah Siman itu meninggalnya di mana, tapi kalau kita lihat di makam itu ada tulisannya Mbah Siman nggak ngusau, ada yang tahu Mbah Mudin apa di Macanan atau beliau dimakamkan di lain Macanan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena penting kalau mau wantun itu jawab Kaki Siman ini Siman menika ngendikan pun tiang sepuh kula lan tiang sepuh kula ugi ngendikan pun mbah-mbahipun nggih menika Kaki Siman ini Siman niku cakal bakal Dusun Macanan menika pisanan urip nang Macanan mriki disarekake nggih menika wonten sareane ngantos menika dipun diweku ta menika nggih Kaki Siman ini Siman ugi ingkang pojok kilen piyambakipun kagingat sempo ngendikanipun saking
tlatah Borobudur nggih menika dusunipun kula lali menika piyambakipun ugi penderekipun Pangeran Diponegoro ngoten. Menika ngendikanipun sesepuh kula lan sesepuh kula ugi ngendikanipun sesepuh saderengipun bapak kula. Niku kula nggih namung ngoten niku. Jadi menawi sanad turunipun menika menawi rujak beling menika nggih terputus tengen bapake ingkang asma Saiman menika. Namung kula nglacak sedanipun teng pundi mboten kantenan. Mboten kepanggih. Soalipun pas masa-masa sak bibaripun perang Inggris menika kan cepeng landi malih tahun 1816. Niku kan enten sampun cara-carane saking Inggris pun teng tangan landi malih. Niku mboten kecepeng kula bados-bados pundi. Kalau beberapa orang yang ditangkap situ, ada yang mengatakan dibawa ke Gombong untuk membangun benteng. Kalau sekarang itu benteng Van der Beek. Itu sekitar tahun 1820. Di sana namanya masih Fort Cassius. Fort Cassius atau benteng Cassius. Yang akhirnya Cassius itu yang membangun benteng Kalijengking di Remami tahun 1822. Hanya saja Saiman ini sudah tidak terlacak. Nah, itu tahun 1822 niku kedatangan Cassius dari Gombong ke Kedu Selatan ini, sosok Saiman sudah tidak ada, tidak tertulis dan saya tidak menemukan sama sekali. Tapi kalau masih hidup harusnya dia pulang ke Majanan. Ini yang sulit dilacak. Kalau istrinya jelas itu di Larung, di sungai. Ini yang sulit dilacak, dan sanad di atasnya, di atas Saiman ini saya tidak menemukan itu catatan itu. Belingnya. Kalau rujak belingnya ketika dia datang sampai di Makassar, dan akhirnya karena ini studi sejarah nih, ada yang mengatakan dia kemudian dipindah ke bekas pembuangan Kiai Mojo di Pulau Tondano, dan di sana terlacak ada nama rujak beling di situ dan menerima gaji 6 gulden. Itu jadi ada kwitansinya. Rujak beling garis miring Siman garis miring Saiman. Itu yang jelas. Kalau makamnya ketika saya buka untuk komplek pemakaman pengikut Diponegoro itu juga tidak menemukan. Barangkali tidak diberi nama atau tidak diberi nisan. Dan yang jelas rujak beling ini tidak mempunyai istri, tidak mempunyai keturunan. Lah piye nek disunat wae ora tedas. Terus bojone lak yang mesake banget niku. Alot kaya lulang macan, kan repot. Nah pancen memang beberapa pengikut Pangeran Diponegoro tidak mempunyai keturunan, termasuk Roto atau Bandeng Wareng. Makanya tidak ada yang memakmurkan makamnya.
beda dengan makam Pangeran Diponegoro karena di situ keluarganya itu masih dan pengikut-pengikut setianya. Makanya ada nisannya. Lagi-lagi untuk sanad ke atasnya itu saya belum sempat menemukan. Ngaten sih. Terus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kita masih punya waktu sekitar 7 menit untuk sesi ini, dan dikarenakan untuk sesi selanjutnya masih ada pembagian doorstep dan sebagainya. Kepada yang mau bertanya saya persilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari pernyataan pertanyaan Pak Rosid tadi, saya melihat di sini mungkin ada dua perbedaan pendapat mungkin ya. Tapi memang sejarah di masa lalu itu memang sangat kaya dan kita tidak boleh sangat saklek, karena kebenaran yang kita percaya sekarang mungkin akan berkembang di masa yang akan datang dengan temuan-temuan ataupun dengan penelitian yang lebih lanjut. Mungkin mengenai sosok Siman itu sendiri, apakah memungkinkan bahwa Siman yang di sini dengan Siman yang ada di Tondano itu dengan dua orang yang berbeda? Itu satu. Karena zaman dulu kan banyak nama-nama yang kemungkinan entah itu Tunggak Semi atau memang nama Siman itu sangat familiar, atau nama Siman itu muncul karena sudah ada padukuhan yang namanya macanan, maka itu bisa Siman itu menjadi sebuah gambaran bahwa Simo itu artinya macan, terus Siman itu sing duwe macanan, mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Apakah pertanyaan saya tadi, apakah Siman yang di Tondano itu mungkin dengan nama Rujak Beling, atau Siman yang ada di Macanan itu berbeda orang? Terus yang kedua, kalau mohon maaf, kalau kita melihat bangunan nisan sepuh mungkin di tahun Hanyokrok Suman, kita katakan di tahun 1600-an, karena sejak Mataram Islam itu kan penataan makam termasuk corak ragamnya itu kan bisa kita pelajari dengan simplifikasi penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, mohon maaf, ketika Kisiman yang di Wengku itu tidak bisa kita lacak karena itu memang sudah tidak pada bentuk aslinya, jadi sudah menghilangkan jejak sejarah itu sendiri. Tapi kalau kebanyakan yang di area makam Macanan itu masih ada yang kita bisa baca tahunnya, termasuk yang di sebelah barat itu dengan ragam corak seperti itu, kira-kira itu menandakan bahwa itu di tahun 1800 awal, mungkin 1813. Itu mungkin nyambung dari cerita Pak Gadi tadi. Kalau cerita Sahiman dan Siman itu pada tahun itu, kemungkinan besar sebelumnya itu juga sudah ada kehidupan atau sudah ada peradaban di Dusun Macanan, karena makam yang saya lihat, makam tertua di Dusun Macanan itu tertanda tahun 1800-an, dan yang lainnya itu nanti lebih muda. Dan sayangnya sekali ketika Kisiman yang kita anggap sesepuh itu sudah hilang bentuk fisiknya, jadi susah untuk kita baca itu di tahun berapa, atau lebih muda atau lebih tua, jadi susah. Jadi pertanyaan itu tadi, apakah bisa beda figur Siman yang di Tondano ataupun yang ada di Macanan? Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Siman atau Simo
bisa disebutkan hanya menyebut Joko Simo atau Siman atau Sahiman, itu nama yang sangat umum, termasuk juga Rujak Beling. Rujak Beling itu di Kulon Progo ada makam namanya Ki Rujak Beling, itu namanya juga, itu nama orang. Di Kebumen ada Kiai Rujak Beling. Di Cilacap juga ada makam Ki Rujak Beling. Bahkan Tuban, Pantura dekat Surabaya itu juga ada makam Rujak Beling. Di daerah Imogiri itu seorang Pakunjen, dia juga pengikut Pangeran Diponegoro, namanya juga Rujak Beling. Ada juga di Imogiri namanya juga Sahiman. Makanya kalau belajar sejarah itu sangat hati-hati betul. Barangkali di Majanan generasi sebelumnya, jauh sebelumnya itu juga ada nama Sahiman atau Siman atau juga Rujak Beling. Hanya saja sosok Rujak Beling, Siman atau Sahiman yang saya ceritakan ini, clue yang sangat penting di sini adalah usia. Ketika di Makassar di tahun 1833 itu disebutkan di catatan Belanda usianya itu antara 16 tahun, baru 16 tahun usianya. Nah, terus siapa lagi kalau penderek Diponegoro yang sangat muda saat itu? Memang ada Siman yang bukan yang dari yang lahir di jalan itu. Ini cara logikanya, karena sosok Siman atau Rujak Beling di berbagai tempat itu sudah sepuh, sudah disebut kiai yang bedah alas, termasuk juga yang di Tuban itu yang bedah alas di daerah dekat Senori sana, itu juga namanya Rujak Beling. Sementara Sahiman yang dikuburkan di dekat Imogiri sana juga namanya Sahiman juga. Nah, inilah nama ini karena dalam satu generasi ada yang sama tapi beda daerah. Tapi dalam kurun waktu, beda waktu, dalam satu dusun pun ada nama juga yang sama. Hanya saja Siman di sini bahasanya itu kayak identik dan logik nalar, bisa dinalar karena dia dipasrahkan kepada Pangeran Diponegoro itu masih usia sangat belia. Kalau waktu itu ditanya Rujak Beling lahir kapan, kan mesti nggak tahu, karena saksi kelahiran itu ada dihandle oleh Munajat, seorang santri dari Ketunggeng. Sementara Munajat itu meninggal saat pertempuran di Kalijengking. Ini jadi logika-logika ini. Kalau Siman yang sering disebut itu barangkali leluhur, itu sangat mungkin. Tapi kalau ditarik lagi, apakah peradaban di sini itu hanya ada ketika Mataram Islam itu berdiri? Saya mengatakan tidak. Lah wong ono bangunan batu gitu loh. Memang batu yang kayak apa, lumpang gitu, dibeli itu muncul dengan sendirinya. Kapan itu muncul era batu semacam itu? Dan juga ada makam yang kayak bekas reruntuhan candi, tinggal dipasang begitu saja. Emang dibuat pada masa Mataram Islam? Mosok Sultan Agung atau Pangeran Senopati gawe candi di sini? Ada belik yang banyak sekali di Kudune Songo kan di sini. Di catatan lama itu di sini sebuah patirtan yang sangat besar. Ada beberapa titik. Itu di zaman
Sudah tahun dah sekitar mikirnya wong tahun paling tidak sekitar abad 8 kok. Sudah ada peradaban di sini. Sandi kita juga dirubung oleh banyak sandi. Ada Borobudur, ada Mendut, ada Pawon. Kemudian 3 gunung, Gunung Wukir, Gunung Sari, Gunung Pring. Itu Gunung Pring dulunya juga ada candinya itu. Dan di Seleko itu dulu juga ada pintu gerbang di situ. Itu adalah batas antar negara, antar peradaban di Seleko Sayangan. Ke utara daerah Dukun Talun itu juga ada Candi Pendem, ada Candi Asu, ada Candi Lumbung. Peradaban yang sangat lama. Itu kalau kita mau melacak ke situ-situ, tambah oke banget. Dan dulu itu juga ditata. Rumahnya itu yang ada di situ menghadap ke sungai, tidak ada yang menghadap ke utara. Itu kalau melihat data landscape arkeologis di daerah aliran sungai Kaliprogo, semua rumah itu menghadap ke sungai. Ini dah ada memakmurkan sungai itu begitu. Kalau sekarang sungai itu tempat untuk pembuangan, makanya menghadap ke sini. Zaman Hindu Buddha itu menghadap ke sana, dan sanitasinya itu sudah modern. Harus di bawah tanah, ada resapannya. Setelah itu rumah-rumah pada ke sini, ya sudah, bablas pulang dikali, selesai. Itu perbedaannya. Jadi gini Mas Dian, jadi itu ya yang perlu diingat. Kalau kita melacak sebuah nama, itu juga harus pengertiannya. Satu generasi banyak sekali nama yang sama, beda daerah. Dalam satu tempat yang sama, banyak nama yang muncul di situ, tapi generasi yang mana di sini? Nah, kalau ditanyakan lagi tentang tokoh si Rujak Beling yang saya ceritakan di sini, logikanya ada di mana? Sementara data historisnya itu hanya tercatat yang dibabat di Penogoro, yang tertulis di Makassar, yang tertulis di Batavia, dan yang tertulis di Manado dan Tondano. Itu ada datanya. Kalau di Diponegoro cuma 1 kali disebut, yaitu tadi yang saya tembangkan, Rujak Beling. Nah, bagaimana garis ini untuk mencoba kita bermain logika di sini? Ya inilah yang paling tepat, karena di situ masalah usia. Roto itu sudah sepuh, Bandeng Waring itu sudah tua, hanya 1 yang masih anak-anak, yaitu Rujak Beling, Yasiman, Yasahiman, yang moyangnya itu dari Macanan dan lahir di jalanan dekat jembatan. Ya siapa lagi? Kan gitu mikir logikanya. Saya waktu ngobrol-ngobrol dengan Peter Gere dan juga Kironi, itu memang sulit sekali, tapi dengan logika yang saya paparkan itu, ini sangat meyakinkan, sangat logik, sangat logis. Meskipun kalau ada data yang lebih sahih lagi, kita juga harus open mind. Itulah yang namanya belajar sejarah. Jangan mencari pembenaran sendiri, misalnya oh itu salah, yang Saiman, yang Siman Rujak Beling itu di Ponorogo bukan yang itu. Tolong jelaskan mana datanya. Berpikirnya itu bagaimana? Kalau tahu-tahu sekonyong ada dukun langsung dengan modal menyan terus ngebubi, sosok Rujak Beling itu bukan yang di situ, itu adalah Rujak Beling yang lahir di repot banget nih. Nek kaya ngono ki nglawan kaya ngono ki mesti angel gitu, angel dilawan orang-orang kayak gitu. Mesti ngeyel kok. Belajar nih. Orang yang cerdas, orang yang pandai, dengan ribuan jutaan data itu bisa dihancurkan hanya dengan 1 data.
kalau memang itu sahih. Tapi orang yang bodoh itu dia hanya punya satu data, dengan bermodalkan menyan mau dijejali puluhan juta data pun tidak akan mempan, mesti ngeyel. Nah repotnya ngomong-ngomongan karo yang modal dukun kayak gitu paling repot. Nek saya mending wis yo teman-teman yo sekaruan daripada menyesatkan dan membodohi masyarakat gitu. Mungkin ini sekolah angel-angel bayari yo oke, macane buku ya modal yo oke, tuku buku yo larang. Masih belajar tekan londo mosok dikalahke karo modal menyan. Wah, antem isisan ya. Nah, daripada repot-repot. Soalnya gini, kalau orang kayak gitu jadi kayak sesat. Misalnya contohnya dulu ada yang mengatakan bahwa yang ditangkap itu bukan Pangeran Diponegoro. Ada yang berkata itu. Yang ngomong seorang dukun. Kan kasihan, artinya kita merendahkan Pangeran Diponegoro itu sendiri. Betapa pengejutnya kan gitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro wani mati kok ditangkapi rawani. Itu artinya kan merendahkan. Dan lagi-lagi kalau misalnya itu adalah bukan Pangeran Diponegoro, lah yang ngetengi Raden Ayu Ratnaningsih di Pembuangan itu juga siapa? Masa orang lain? Masa Diponegoro menyerahkan istrinya diserahkan pada orang lain? Nggak mungkin lah. Kok pengecut banget. Pangeran Diponegoro itu ketika di Pembuangan masih punya 2 anak dengan Raden Ajeng Ratnaningsih. Kalau itu betul bukan Pangeran Diponegoro, ayo kacau banget dulu logikanya. Contohnya nggak tadi. Makanya hati-hati dengan orang ketika berhadapan dengan yang modal kayak menyan itu hanya mengandalkan keyakinan, itu tolong hati-hati. Karena itu suatu ketika malah justru merendahkan orang yang diramal itu. Seperti hanya nanti kalau tahu-tahu ada yang wah sosok Siman kayak gini dah. Tatang gelut wae. Terus sebuah jawaban yang ini dari Pak Kadari, sebuah jawaban yang merupakan contoh pembelajaran cara berpikir yang seharusnya kita lakukan, bahwa kita tuh harus berpikir runut berdasarkan data dan terbuka akan segala hal yang terjadi jika ada fakta pendukung yang sudah pasti dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa yang dikisahkan tadi, yang dipaparkan tadi itu berarti beliau ini sudah melakukan beberapa perunutan dokumen-dokumen yang ada sehingga bisa menyimpulkan atau bisa memberikan pemaparan seperti itu. Jadi di sini merupakan pembelajaran tentang cara mempelajari sejarah. Bagaimana kita merunut suatu sejarah itu diperlukan. Apalagi seperti Mas Naufal ini, dia di usia sedini ini loh, masih kelas berapa Mas Naufal? Kelas 5, dia punya semangat untuk mempelajari sebuah sejarah, mempelajari sebuah ilmu pengetahuan. Dan memang harus seperti itu, kita harus berdasarkan data, fakta, pendukung, dan secara runut dan bisa dipertanggungjawabkan. Semoga jawabannya tadi dipaparkan itu menurut saya merupakan sederhana yang bisa kita Pak Gati mencoba menjelaskan secara sederhana supaya kita bisa memahami. Padahal secara faktanya saya yakini pasti sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Merunut semua dokumen, ibaratnya semua dokumen dilacak satu-satu itu dan memperkembangkan hasil kesimpulan itu pasti merupakan suatu tahap yang sangat sulit dan langkah-langkahnya pasti sangat banyak sekali. Apalagi yang di Pak Gati bisa memaparkan ibaratnya secara spesifik, ini merupakan kisah dari warga Dusun Macanan dan sudah dirunutkan berdasarkan fakta-fakta data-data yang ada. Ini merupakan, bisa saya bilang mohon izin, ini suatu berarti Bapak Kadi merupakan suatu kecintaannya akan Macanan gitu loh. Jadi kita sebagai orang warga Dusun Macanan ya seharusnya kita juga punya rasa cinta yang sama, bahkan kita harus menjaga dan
mengembangkan lagi rasa cinta ini akan dusun Macanan. Belajar sejarah itu bukan tentang yang lalu biar lalu, enggak. Ini menurut saya kalau mohon izin ya Pak, jadi itu suatu pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk langkah yang ke depan. Apa yang terjadi di masa lalu supaya tidak terjadi di masa depan. Kita bisa belajar dari sejarah apa yang sudah dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Seminimalnya kita bisa bersemangat dan memaknai suatu kemerdekaan itu dari kisah-kisah di masa lalu. Maka dari itu, untuk event seperti pada malam hari ini, acara pada malam hari ini bukan sebuah kisah belaka aja, tapi suatu pembelajaran yang harus selalu kita lestarikan, harus kita pahami secara, mungkin setiap tahun kita harus mempelajari ini terus, sehingga anak keturunan kita ke depan tahu akan sejarah ini. Seperti Pak Kaum, Pak Udin aja, dia tahu dari orang sebelumnya, gitu loh. Sudah tanggung jawab kita untuk selalu mewariskan sejarah-sejarah ini, gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Kati atau Bapak Suparwanto? Kata-kata terakhir mungkin untuk penutup acara pada malam hari ini, Bapak. Saya persilakan. Nyonya punten nggih, kula matur. Kula niku nyebat asma Kaki Siman Siman menika awit napa niku sesepuh kula lan saha mudin-mudin sadèrènge kula menika ugi angger maos tahlil menika ugi dipun sebat. Ya kula namung nerasaken nggih lan tiyang sepuh kula ugi ngoten menika pesen dhateng kula piyambak. Estu kula mboten gawe-gawe. Bapak Asrori ugi nyebut menika Kaki Siman ini Siman ngoten. Nggih lho. Mbah Munjeni kala tahlil ugi ngoten menika. Mbah Dolah, Mbah Kasbolah menika nalika tahlil ceradranan kula nggih mboten kuping kula nggih tesih mireng riyin wong kula tesih alit. Mbah Kasbolah niku nek tahlil tenggen sadranan jaman Pak Prabot Tohari wonten gini bapakne Juari menika dados tamping riyin ceradrane teng mriku nggih to. Pak Kasbolah ugi nate dipun suwuni tahlil ugi Pak Kisiman ini Siman ingkang dipun sebat. Kula dados kula keming nirokake wong kula mboten gawe-gawe nggih. Nggih. Niku nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Bapak kula ugi ngoten ampun nyantos ninggal sesepuh ngoten. Nyuwun ngapunten kula kandenan kula namung nerasaken tiyang sepuh ngoten nggih. Nggih. Kula wong kantenan kula tiyang awam, tiyang bodho, mboten sekolah, mboten ngaji, kula ming tiru-tiru kula. Matur nuwun Bapak nggih, matur nuwun sanget estu. Malah menika ingkang kawula suwun kedah dipun dongaaken nggih wonten pedal menapa kemawon. Tambah malih menika wonten Siman, wonten Sahiman, ugi ingkang baken Nyai Sahiman. Ingkang jisime mboten katenan Pak. Nek mewakili jiwa-jiwa ibu-ibu wonten mriki. Melairaken medal geger. Kalih ugi rujak beling Bapak. Rujak beling Siman Sahiman, Nyai Sahiman. Nyuwun tulung. Kadosi piyambake nggih pengin dikirimi donga kalih putra-putra wayah wonten mriki. Matur nuwun sanget Pak. Dan saya juga terima kasih sini. Mas Naufal ini semoga nanti akan menjadi generasi penerus yang bisa menuliskan apa yang terjadi di Macanan sini. Ya sebenarnya banyak sekali yang bisa dikupas, tapi bagaimanapun juga waktu ini baru masalah
kemarin revolusi fisik, kemudian Siman, belum lagi kalau kita ditarik ulur lagi ke zaman era Mataram kuno ataupun pasca setelah perang Diponegoro, apa yang terjadi itu masih banyak sekali. Semoga nanti di novel ini bisa menuliskan banyak hal di Desa Macanan ini. Saya secara pribadi, seperti yang saya katakan tahun lalu, saya begitu masuk dusun Macanan itu sudah bukan memasuki desa yang asing bagi saya. Saudara-saudara ini ada Mas Joko Samudro, Mas Dian yang sering komunikasi itu sudah seperti saudara sendiri, dan lebih lagi juga saudara-saudara mungkin Bapak mungkin nyun tolong dipun amping-ampingi sedherek wonten dusun Macanan ini kedah enet leluhur saha moyangipun saking sing peristiwa revolusi fisik dumugi era perang Diponegoro ingkang boten kantenan menika perjuanganipun totohanipun menika perjuanganipun dumateng sedherek sedaya. Semoga jiwa-jiwa besar menika dipun tanem malih, kita dibuka selama ini yang tertutup, tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Inilah jiwa menjadi hidup. Makaten kirang luwihipun nyuwun pangapunten ingkang ageng sanget. Terima kasih sekali lagi untuk Dik Noval ya. Terima kasih untuk Pak Mudin, terima kasih untuk moderator Madian, Mas Joko Samudro, Gus Derek saya. Sugeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu karena masih ada sesi door prize habis ini. Tapi untuk menutup sarasehan pada malam hari ini, mungkin dari saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, nggih. Oh ya, ya. Untuk